Adanya baiat Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII terhadap 59 anak di bawah umur yang terjadi di wilayah Garut, Jawa Barat menjadi sebuah isyarat akan tumbuhnya kembali radikalisme di Indonesia. Bagaimana tidak, isu yang telah lama berkembang saat ini hanya menjadi sebuah perhatian biasa saja. Ken Setiawan yang pernah ikut dalam jaringan Negara Islam Indonesia tak menampik jika yang terjadi saat ini anak muda yang dijadikan sebagai sumber pembaharuan NII. Bagi Ken, dengan pemberian sugesti agama kepada anak muda, diharapkan dalam waktu 2 jam, apa yang disebut brainwash atau cuci otak dapat terlaksana. Perekrutannya biasanya memang dilakukan acak ya. Semua orang berpotensi untuk direkrut, tapi memang lebih diprioritaskan ada anak-anak muda. Sugesti yang dibangun adalah tentang agama. Jadi ketemu dengan korban, itu maksimal waktu kita dalam 2 jam saja, kita sudah bisa merubah pola pikir dia. Ini yang disebut oleh masyarakat sebagai cuci otak, brainwash, hipnotis. 2 jam kita tidak bisa mengambil semua yang dia miliki, kita tinggal buang-buang waktu. Jaringan NII dalam mencari sosok yang akan di brainwash atau cuci otak hampir dari semua kalangan. Tak mengenal usia, pendidikan, dan jabatan. Bagi Ken Setiawan, saat ini semua lini telah disusupi oleh jaringan Negara Islam Indonesia yang dalam brainwash-nya selalu memproklamirkan bahwa di tahun 2025 negara Indonesia akan terjadi revolusi. Sebenarnya bicara tentang perekrutan NII ini tidak pandang sisi usia, pendidikan, semuanya berpotensi. Bahkan hari ini kelompok ini sudah masuk ke semua lini masyarakat. Karena target mereka adalah revolusi. Nanti 2025 kelak katanya akan futuh, menggulingkan negara tauhid yang mereka katakan Pancasila, Garuda Gepeng, berhala diganti dengan negara Islam atau khilafah. Kisah Ken Setiawan pun dibagikan kepada tim Fakta soal bagaimana kala itu dirinya mengikuti kegiatan ini. Sekarang lebih terbuka ya. Kalau dulu kita masih sembunyi-sembunyi, bahkan kita pengajian itu sebelum ke lokasi kita harus tutup mata karena untuk menghindari masalah keamanan. Ketika kita biarkan, ketika negara tidak mengambil tindakan, ini ngeri sekali. Tidak mustahil Indonesia akan seperti Suriah, seperti Libya yang hancur berantakan. Mereka juga menggunakan berbagai cara untuk merekrut sasaran dengan cara cuci otak melalui doktrin-doktrin agama. Dalam menggarap satu orang target yang disasar, mereka akan menggarap bersama-sama hingga membuat sasaran bingung dan bimbang dengan doktrin-doktrin yang membenturkan konsep Islam dan kondisi Indonesia saat ini. Munculnya memang dari rasa kekecewaan bahwa negara ini tidak berkonsep hukum Allah. Nanti dikondisikan. Sekarang begini, boleh nggak dalam Quran itu minuman keras? Boleh nggak? Berarti kalau minuman keras tersebar di toko-toko, pabriknya diizinkan pemerintah nggak? Iya. Pemerintah melawan hukum Allah nggak? Iya. Berarti kamu sekarang berada di sebuah negara yang undang-undangnya sesuai atau melawan hukum Allah? Melawan hukum Allah. 1 korban 5 perekrut. Orang-orang yang sudah masuk menjadi anggota faham dan jaringan ini mau melakukan apa saja yang diperintahkan kelompoknya, meskipun hal tersebut tidak masuk akal dan di luar akal sehat. Seperti melakukan tindakan kriminal perampokan untuk membiayai gerakan mereka. Dulu setiap hari kerjaan kita, mohon maaf, ngerampok, nyuri. Semua yang belum bergabung itu orang kafir semua. Doktrin kita, orang kafir itu seperti binatang ternak. Kalau ada dengar pembantu baru kerja 1 hari gasak harta majikan tahun itu ya, 2000 sampai 2003, mohon maaf, itu kerjaan kita dan kawan-kawan semua. Jadi kalau kita butuh dana besar, kita siapin 5 orang tim kita, perempuan, kita palsuin KTP dan ijazah, kartu keluarga, kita beli koran yang banyak lowongan pembantu, nggak usah 1 minggu 1 bulan. Kita nyari yang Pondok Indah, Permata Hijau, komplek-komplek elit. 1 hari majikan pergi anak sekolah, telepon, Abi, rumah kosong. Kita bawa mobil, kalau perlu bawa truk. Harta orang kafir nggak apa-apa, kita ambil, kita curi, kita rampok. Jadi kita melakukan aksi kriminal atas nama agama. Yudi Aulia Muhammad yang merupakan cucu dari pendiri DITII, yaitu Yusuf Taujiri, menganggap jika kondisi Organisasi Negara Islam Indonesia atau NII yang saat ini marak di pemberitaan bukanlah lagi bagian dari NII zaman Soekarmaji Marijan Kartosuwiryo.
kita sudah menyatakan bahwa DITI ini selesai, sudah tidak ada di Indonesia. Kalaupun ada itu dengan embrio yang lain. Jadi kalaupun ada pergerakan yang terjadi saat ini itu di luar kami. Ken Setiawan pun tak menampik jika perjuangan organisasi negara Islam Indonesia yang saat ini ada merupakan berorientasi hanya kepada materi atau duit. Tujuan utama dari organisasi ini bagi Ken Setiawan adalah untuk merusak moral dan akhlak kaum muda. Tidak semua dana yang didapat itu untuk kepentingan misalnya yatim piatu. Sebagian dana dialihkan untuk kegiatan organisasi, bahkan tidak sedikit yang akhirnya untuk mendukung aksi terorisme, pembelian senjata, dan lain sebagainya. Mungkin kalau pernah melihat ada orang yang rapi di depan ATM, forecourt, pom bensin, halte busway. Kami dari yayasan A, yayasan B, itu 100% kelompok ini.